Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu kepada rekan-rekan ilmu yang sudah saya peroleh dalam perkuliahan mata kuliah hadis dakwah selama setengah semester ini. Dan saya membuat video ini juga diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah hadis dakwah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Arif Hasanul Muna. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pak Iki Zulhak dengan NIM 3519053. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas terkait dengan tema ragam sasaran dakwah atau mad'u. Mungkin tidak sedikit rekan-rekan yang tidak asing lagi dengan kata sasaran dakwah atau mad'u. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, saya akan membahas apa itu mad'u, apa saja macam-macamnya, dan apa saja problematika yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Apa itu mad'u? Mad'u adalah pihak yang dijadikan sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik muslim maupun non-muslim atau kafir, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Seorang dai atau pendakwah harus memperhatikan berbagai karakter perbedaan sasaran dakwahnya. Hal ini agar target dari dakwahnya dapat tercapai secara maksimal. Nah, mad'u dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kategori, antara lain: 1. Pengelompokan mad'u berdasarkan kesediaannya untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Mad'u yang bersedia menerima pesan dakwah disebut sebagai mitra dakwah, sedangkan yang menolak pesan dakwah disebut objek dakwah. Yang kedua, kelompok mad'u didasarkan pada keyakinan agama dan sikap mereka terhadap dakwah Islam yang menerpa mereka, terdiri dari kelompok mutakin atau mukmin, kafir atau munafik. Nah, model pengelompokan inilah yang kiranya disinggung dalam hadis. Yang ketiga, selain berdasarkan kategori tersebut, mad'u juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yakni pria atau wanita. Yang keempat, berdasarkan tingkat ekonomis, kaya, menengah, atau miskin. Yang kelima, berdasarkan profesi, seorang seperti petani, pedagang, seniman, buruh, atau pegawai negeri. Yang keenam, berdasarkan usia, seperti kelompok anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketujuh, berdasarkan struktur sosial, seperti priayi, abangan, atau santri. Pengelompokan seperti ini penting sebab terkait dengan penentuan tema atau materi yang akan disampaikan oleh pendakwah, dan juga metode, strategi, serta teknik yang akan digunakan. Sementara itu, Muhammad Abduh membagi mad'u lagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan cerdik, cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan. Yang kedua, golongan awam, yaitu golongan yang kebanyakan belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat mengungkap pertimbangan pengertian yang tinggi. Yang ketiga, golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut,
Mereka senang membahas sesuatu yang ada dalam batas tertentu saja, namun tidak mampu membahasnya secara mendalam. Nah, dalam menghadapi tiga model mat'u seperti ini, tentunya sikap, materi, dan metode yang digunakan oleh dai harus disesuaikan juga. Dalam kegiatan berdakwah pasti ada problem, karena bagi seorang mat'u untuk bisa menerima pesan dakwah tidaklah mudah. Problematika mat'u dalam hadis dijelaskan tentang macam-macam mat'u, sehingga sekarang saya akan bahas problematika menurut masing-masing mat'u berdasarkan pengelompokan tersebut. Yang pertama, tanah yang mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tanah ini menahan air menjadi danau sehingga dapat dimanfaatkan oleh dirinya juga oleh orang lain. Tanah ini seperti sasaran dakwah atau mat'u yang baik. Ia bisa menerima dakwah, bahkan kemudian bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Mat'u seperti ini bisa dikatakan relatif tidak menyusahkan para dai, sehingga tidak begitu banyak problem. Yang kedua, tanah yang bisa subur tapi tidak sampai menjadi danau. Ini adalah tipe mat'u atau sasaran dakwah yang bisa mengambil pelajaran untuk dirinya sendiri, namun belum bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, tiga, tanah tandus dan keras yang jika terkena air hujan tidak bisa menyerap dan hanya terlalu berlalu saja. Ini adalah tipe sasaran dakwah yang tidak mau menerima pelajaran, bisa menjadi karena kesombongan atau yang lain. Dalam melaksanakan aktivitas dakwah, para dai di samping menghadapi problem seperti tadi, mereka juga kadang menemukan problem pada diri mat'u sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan persepsi. Sasaran dakwah mempunyai kepercayaan dan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan suatu problematika yang umum dijumpai dalam aktivitas dakwah. Ini mungkin bisa menjadi akibat dari sifat heterogen manusia yang berlatar belakang pengetahuan serta pengalaman yang berbeda, sering menerima pengalaman yang sama namun dalam perspektif yang berbeda. Dalam konteks ini diperlukan kemampuan para dai dalam mempelajari background atau latar belakang para mat'u yang akan diajak berkomunikasi. Di samping itu, harus mampu berempati, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dan menunda reaksi sampai mempertimbangkan informasi yang relevan yang akan mengurangi keraguan. Yang kedua, reaksi emosional. Yang dimaksud adalah reaksi yang spontan mat'u, bisa dalam bentuk marah, benci, mempertahankan persepsi, malu, atau bahkan takut. Pendekatan yang terbaik untuk mengatasi reaksi emosional seperti ini adalah dengan memberikan pemahaman secara sabar dan bijaksana kepada sasaran dakwah atau mat'u. Dua hal ini adalah di antara problem yang dihadapi oleh dai dalam menghadapi sasaran dakwah atau mat'u yang beragam, sehingga perlu penanganan dan penyikapan yang spesifik terhadap kasus yang berbeda-beda itu. Dengan kata lain, memahami keragaman sasaran dakwah adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas dakwah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pada khususnya dan untuk rekan-rekan pada umumnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.